Kita bersyukur kita boleh ada di hari Minggu, harinya Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mendudukan hati kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita memuji Dia, mengatakan besar dan ajaiblah karya-Mu, karena Tuhanlah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dipuji dan dimuliakan. Dan oleh karena kemurahan Allah saja kita boleh ada, saya dan saudara boleh ada hingga hari ini. Bahkan oleh karena kemurahan Allah, kita sebagai warga negara Indonesia boleh bersyukur di tanggal 17 Agustus kemarin boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan. Walaupun ada pergumulan, ada tantangan di tengah-tengah bangsa ini, tapi kita percaya ada hingga hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita tetap memuji dan meninggikan Dia, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sambil berdiri, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Allah kita atas Indonesia, atas negara tempat kita dilahirkan, atas negara di mana kita berkarya hingga saat ini. Kita angkat pujian Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya.
menghabiskan ibadah ini. Ibadah minggu dan doa bagi bangsa di hari ini biarlah terlaksana di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita terus memuji dan memuliakan Dia, karena Dialah Allah yang menjaga bangsa Indonesia ini sehingga boleh ada hingga hari ini memelihara bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu layaklah Allah senantiasa ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kita dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita katakan pujian Allah ditinggikan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Allah yang layak kita sembah, puji dan muliakan. Dalam kehidupan yang sementara kita jalani, tentunya Tuhan menghendaki, Allah menghendaki untuk kita mengikuti apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita malah mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang bertentangan dengan yang difirmankan oleh Tuhan, yang akibatnya kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur dikala kita datang kepadanya dan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, Dia adalah Allah yang senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan umatnya. Dalam kitab Yoel 2 ayat 13 tertulis, "Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Mari dalam persiapan untuk kita datang kepada Tuhan, kita katakan, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mari kita juga memohon agar Tuhan berbelas kasih atas bangsa Indonesia, mengampuni setiap hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah ampuni apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Pulihkan, Bapa, pulihkan.
mengampuni bangsa kami. Berbelas kasihlah atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, pengampun dosa kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeremia 18 ayat 8 tertulis, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Terpujilah Tuhan. Mari kita katakan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan oleh suku-suku bangsa. Yakobus 1 ayat 22 tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam persiapan mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Tuhan berfirman, bahkan kita menang saat Tuhan bertindak. Saat kau berfirman,
saja diserahkan hatiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan ini ketika Engkau ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya adalah bagian dari rencana dan rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami yakin bahkan mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami boleh menjadi kuat, percaya kepada Tuhan karena ada firman Tuhan yang menuntun dan mengingatkan kami bagaimana hidup yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Berkati saat ini dalam kami membaca merenungkan bagian firman Tuhan, Tuhan yang menuntun dengan hikmat-Mu, sehingga pengertian-pengertian dari Tuhan sajalah yang akan menuntun kami semua. Berkati hamba-Mu dengan keterbatasan yang ada, dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan boleh memakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat di siang hari ini. Kami menyambut berkat firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Yang berbunyi demikian, kita bisa mengikuti di Alkitab kita masing-masing, tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, merdeka. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur Indonesia sudah memasuki usia yang cukup lanjut, 75 tahun. Indonesia boleh eksis sebagai negara yang merdeka, negara yang boleh menyatakan kemerdekaan. Tetapi kita seringkali menyatakan, ada di satu waktu kita sering mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Ya, walaupun sudah merdeka, seringkali kita mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Ya, kalau kita melihat contoh-contoh yang ada di gambar saat ini, ya seringkali kita menyaksikan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia, dan terus sering bilang, kita sering mengatakan Indonesia belum merdeka. Kenapa demikian? Karena kehidupan atau gaya hidup orang-orang yang seharusnya menjadi bangsa yang merdeka lebih banyak terkungkung atau malah dijajah oleh sikap-sikap yang tidak benar, tidak menunjukkan sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ya, contoh mungkin seperti ini. Kemudian kalau juga kita menyaksikan, ya, apa yang terjadi, ya, kita mungkin tertawa melihat situasi yang ada ketika corona ada saat ini. Orang menjaga jarak, tetapi menjaga jaraknya dengan hal-hal yang mungkin aneh dan lucu. Dan ini cuma ada di mana? Di Indonesia. Ya, hanya ada di Indonesia. Kemudian ketika kita menyaksikan situasi yang ada di Indonesia saat ini, betapa miris hati kita menyaksikan
situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Ya, saya pernah hampir menjadi bagian salah satu bagian yang ada di kereta ini. Saya sampai harus turun lagi karena nggak mampu, nggak sanggup, nggak mau lagi waktu mau kerja, mau pergi ke tempat kerja di Jakarta. Sudah naik di kereta dan saya turun lagi. Mami pernah juga ke Jakarta dan bilang, ini nggak mau kita mau naik kereta model begini. Tidak jadi kami naik kereta. Situasi yang ada, kita melihat anak-anak pergi ke sekolah dengan situasi yang seperti itu. Kita mungkin mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, tetapi kondisi yang kita saksikan begitu berbanding terbalik dengan kemerdekaan yang harusnya kita nikmati sebagai satu bagian berbangsa dan bernegara. Dan bagaimana dengan ini? Ketika kita menyaksikan di tengah-tengah pemerintahan yang ada, situasi yang ada, ketika orang-orang yang kita percayai menjadi wakil kita, pemimpin kita, dan kita menyaksikan justru begitu berbanding terbalik dengan apa yang harusnya dilakukan oleh para pemimpin atau wakil-wakil rakyat. Bahkan yang lebih miris, kita melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ketika orang harusnya dihukum oleh perbuatan mereka yang besar, tapi ketika ada orang yang kecil, yang miskin melakukan hal yang kecil menurut pandangan kita, tapi dia harus dihukum dengan hukuman yang cukup besar. Bukankah hati kita tidak bisa menerima? Dan kita mungkin berkata bahwa inikah Indonesia? Inikah Indonesia yang sudah dikatakan sebagai negara yang merdeka? Ketika justru di tengah-tengah pemerintahan harus memberikan kenyamanan, ketentraman kepada kita, tetapi kita menyaksikan situasi yang sangat-sangat berbeda. Dan bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat percaya? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita menangis, kita bersedih ketika orang percaya seringkali dianggap orang nomor kesekian di tengah-tengah bangsa ini. Kita tidak bisa menikmati, kalau kita di bumi Nyiur ini, di Sulawesi Utara, di kota Bitung, kita bisa menikmati kebebasan di dalam beribadah. Tapi ketika kita menemukan, melihat berita di tempat-tempat yang lain, ketika orang harus bergereja, beribadah di luar tembok gereja itu sendiri. Kenapa? Karena dilarang masuk. Ketika gereja dihancurkan, dirusak, bahkan dibakar, bagaimana kita menanggapi semua itu? Kita semua menjadi kecewa. Kita menjadi sangat-sangat kecewa. Dan kita semua sebagai warga Indonesia pun, khususnya orang percaya, menangis, bersedih. Kita menjadi apatis menghadapi situasi ini ketika kita menyaksikan kita yang adalah warga negara Indonesia merasakan terpinggirkan. Kita mendapatkan diskriminasi dan tidak bisa menikmati kebebasan yang sesungguhnya, sehingga kita menjadi kecewa dan melahirkan sikap acuh tak acuh. Ya sudah, saya tidak mau ambil bagian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara karena kita merasa begitu kecewa. Kita merasa bahwa kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyaksikan hal ini, kita melihat apa yang boleh kita nikmati sebagai bagian juga dari warga Indonesia, termasuk kita orang-orang percaya. Apakah kekecewaan kita terobati? Ya, ketika pemerintah berbenah diri, meluncurkan program-program yang cukup menopang membantu kehidupan kita sebagai warga negara yang saat ini secara khusus Kota Bitung bisa kita nikmati. Ada 1 juta rumah, jalan tol sedang dibuat begitu luar biasa, bahkan ada dana-dana bantuan ya. Kita lihat banyak orang antri di beberapa hari ini untuk menerima dana bantuan langsung. Puji Tuhan, hati kita mungkin terobati, sedikit terobati. Tetapi sebelum kita menunjuk ke arah yang lain, mungkin kepada pemerintah, kepada orang-orang petinggi-petinggi yang menurut kita mereka tidak memberikan keadilan, tapi sudahkah kita melihat di dalam diri kita sendiri sebagai orang yang percaya? Sudahkah kita bercermin? Apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen sudah mencerminkan Kristus benar-benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang adalah bagian dari warga negara Indonesia memberikan yang terbaik di tengah-tengah bangsa ini? Ataukah kita lebih banyak menuntut bahwa kita harus diberikan kehidupan yang baik, kita harus diberikan porsi yang baik, tetapi hidup kita tidak mencerminkan bagaimana kehidupan sebagai orang percaya yang Tuhan tempatkan ada di tengah-tengah
dunia ini secara khusus ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Indonesia. Sehingga tema kita di hari ini adalah bagi bangsaku. Peran apa yang bisa kita berikan di tengah-tengah bangsa ini? Selain kita menunjuk dan kita menuntut, mana bagian saya? Apa bagian saya sebagai warga negara Indonesia? Tetapi apa peran yang bisa kita berikan? Di usia yang ke-75 tahun Indonesia merdeka, di usia berapa kita ada di tengah-tengah dunia ini, sampai usia seperti ini, sudahkah saya memberikan yang terbaik di tengah bangsa dan negara ini? Mari kita bercermin, kita melihat lewat bacaan kita di hari ini yang sungguh luar biasa. Menurut saya bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita semua sebagai warga negara yang baik untuk memberikan hidup yang terbaik bagi bangsa ini. Ya, di dalam bacaan kita ini ada hal yang sangat-sangat menarik yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika mereka melihat bahwa Yesus ini bisa menjadi masalah di dalam kehidupan mereka. Orang lebih banyak mendengarkan suaranya, orang lebih banyak mendengarkan pengajaran daripada Yesus, sehingga mereka sebagai pemimpin-pemimpin saat itu yang dipandang begitu terhormat, yang dipandang sebagai orang-orang yang luar biasa dalam hal keagamaan, merasa bahwa sedikit lagi posisi saya akan terancam. Sehingga mereka mencari cara-cara yang licik untuk bisa menyingkirkan Yesus. Dan salah satu cara yang mereka gunakan adalah ketika mereka mempertanyakan kepada Yesus hal yang sangat sensitif sebenarnya, hal yang sangat sensitif bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Pertanyaan mereka, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sensitif, karena bagi orang Yahudi adalah satu keterpaksaan untuk membayar pajak sebenarnya. Merupakan satu keterpaksaan untuk membayar pajak sebab ada ketegangan antara dasar-dasar keagamaan mereka, dengan kewajiban mereka sebagai orang jajahan. Karena orang Yahudi ini adalah orang jajahan Romawi, dan bagi mereka harta milik mereka itu adalah milik Allah, dan tabu bagi mereka untuk memberikan harta mereka dalam hal pajak ini kepada penjajah. Bagi mereka tabu untuk memberikan milik Allah kepada penjajah. Ini sangat bertentangan dengan kehidupan keagamaan mereka. Nah, melalui pertanyaan ini mereka berharap bahwa Yesus akan terjebak. Ini pertanyaan jebakan, dan mereka pasti dalam hatinya, tunggu saja. Ini pertanyaan akan menjebak Yesus, sehingga putra Yesus akan jatuh. Kalau tidak jatuh di hadapan pemerintahan Romawi, akan jatuh di hadapan orang-orang Yahudi yang sudah menaruh hati mereka pelan-pelan kepada Yesus akibat pengajaran daripada Yesus. Karena kalau Yesus mengatakan, oh boleh, nah berarti Yesus berpihak kepada pemerintah Romawi. Ini pasti akan melukakan hati orang-orang Yahudi. Tapi kalau Yesus berkata tidak, ini menjadi satu jebakan yang luar biasa. Maka pemerintah pasti dengan sendirinya akan menangkap Yesus, karena dianggap menghasut rakyatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu siapa Tuhan Yesus itu. Yesus mengetahui hal jahat itu, dan dia mengatakan bahwa hai orang-orang munafik. Orang-orang munafik karena dia tahu apa? Ada pertanyaan terselubung, ada niat-niat jahat di balik pertanyaan mereka tersebut. Sehingga Yesus menjawab, atau dia meminta untuk memperlihatkan mata uang yang ada, dan mereka memberikan koin dinar. Kemudian Yesus menjawab apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Dan bagi mereka ini adalah jawaban yang mengherankan, karena hikmat manusia itu tidak akan sanggup memberikan jawaban yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat betapa Tuhan itu sudah menyatakan dia adalah 100% manusia, dia adalah 100% Allah, sehingga jawaban Tuhan yang sungguh-sungguh berhikmat itu membuat mereka semua terheran-heran. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup memberikan jawaban yang begitu berhikmat seperti Tuhan kita. Maka heranlah mereka semua. Jebakan yang mereka siapkan untuk Tuhan tidak mempan sama sekali, karena Tuhan memberikan jawaban yang sungguh luar biasa.
Tuhan memberikan jawaban yang benar-benar tidak pernah terbayangkan. Artinya apa? Harus memberikan kepada pemerintah apa yang menjadi milik pemerintah, dan harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya Allah. Ya, karena pada zaman Yesus, Palestina itu atau orang-orang Yahudi itu ada di bawah pemerintahan Romawi. Jadi otomatis mereka itu harus diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah yang ada. Nah, pada waktu itu ada 3 jenis pajak yang diberlakukan di tengah-tengah orang-orang pada saat itu. Ya, yang pertama disebut sebagai pajak bumi. Nah, ini pajak yang diberlakukan. Pajak itu harus mereka bayar kepada pemerintah 1/10 dari gandum. Kemudian ada 1/5 dari minyak atau dari anggur yang dihasilkan. Nah, pajak ini lebih banyak mereka berikan dalam bentuk natural. Ya, dalam bentuk natural mereka bayarkan kepada pemerintah, atau sebagian lagi dalam bentuk uang atau yang setara dengan nilai itu 1/10 dan 1/5. Kemudian yang kedua itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan seseorang. Jadi 1% dari penghasilan seseorang harus diberikan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pajak kepala. Nah, ini harus dibayarkan oleh setiap laki-laki sejak dia umur 14 sampai 65 tahun, dan oleh juga perempuan sejak dia berusia 12 sampai 65 tahun. Dan besar pajak ini adalah 1 dinar, atau 1 dinar itu 1 kali upah kerja. Satu harganya senilai dengan upah kerja yang ada sekarang. Ya, kalau sekarang mungkin hampir 200-an sehari, kurang lebih seperti itu yang harus dibayarkan. Nah, pajak kepala inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Menjadi persoalan bagi mereka itu bukan kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, pertanyaan yang diajukan orang Farisi ini membawa Yesus seolah-olah di dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Apabila dia berkata bahwa tidak boleh lagi bayar pajak, maka dia akan dibawa atau dia akan disebut sebagai seorang penghasut. Apabila dikatakan boleh, maka ini bukan soal sekedar hal yang biasa, karena mereka segan. Bukan cuma sekedar segan sebenarnya orang Yahudi ini membayar pajak, karena ini berhubungan dengan alasan yang religius, sungguh-sungguh religius. Bagi orang Yahudi, Allah itu adalah satu-satunya raja mereka, satu-satunya berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga begitu tabu untuk membayar pajak. Karena bagi mereka, ketika mereka membayar pajak kepada kaisar atau kepada raja, maka itu menjadi satu pengakuan bahwa benar-benar sang raja itu atau sang kaisar itu adalah benar orang yang berkuasa atas hidup mereka. Dan bagi mereka ini sangat bertentangan. Allah adalah satu-satunya raja atau penguasa atas hidup mereka, dan bukan kaisar. Dan pastinya jawaban Yesus itu betul-betul menjadi satu jebakan. Pastinya pikir orang Farisi ini, ini tiba waktunya bagi Yesus. Nah, kalau kita melihat logam itu sebenarnya, ya, uang logam itu merupakan satu lambang kekuasaan raja. Ketika seorang naik takhta, maka dia akan mengeluarkan uang logam baru untuk menampilkan wajahnya sendiri, ya. Dia akan menampilkan wajahnya sendiri. Dan uang logam itu dianggap sebagai hartanya raja yang tertera di dalam uang itu. Ya, kalau di gambar ini ada gambar seorang raja atau seorang kaisar, maka itu pasti milik daripada yang bersangkutan. Sehingga ketika uang dinar itu diterima oleh Yesus, Tuhan Yesus bertanya pertanyaan yang sungguh-sungguh tidak pernah dipikirkan orang-orang saat itu. Justru Yesus menjebak mereka. Dipikir mereka menjebak Yesus, tapi berbanding terbalik. Ketika Yesus bertanya, gambar siapakah ini? Atau boleh kata nama siapakah yang tertera di sini? Tentu jawabannya adalah gambar kaisar atau gambar sang pemimpin. Nah, kata Yesus selanjutnya bahwa mata uang yang mereka terima atau yang ada pada mereka yang memuat gambar atau nama siapa, itulah yang harus diberikan. Yesus berkata, berikanlah. Kata berikanlah ini artinya mengembalikan
kepada orang yang memiliki benda itu atau barang itu. Ya, kita kan ya, apalagi ibu-ibu, biasanya kalau ada acara sebelum kita kumpul-kumpul, tulis di piring, di sendok, ya, supaya apa? Nggak tertukar, ya kan? Artinya kalau kita menemukan atau ada yang menemukan, siapa punya ini? Artinya apa? Kembalikan kepada yang bersangkutan. Ini bukan milik bersama, ya, kecuali dia bilang saya menyerahkan, menyumbangkan ini dengan segenap hatiku. Tetapi ketika kita ada bersama-sama, siapa yang tertera nama di situ biasanya pakai inisial, ya. Kalau keluarga orang keluarga WM biasanya, ya. Kalau keluarga apa, pokoknya ada inisial, pasti ada dua huruf yang tertulis di situ. Nah, Yesus mau mengatakan bahwa kembalikan barang kepada orang yang memiliki barang itu bukan punyamu. Itu bukan punyamu. Dengan memakai gambar uang yang bergambar kaisar ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul harusnya mengakui pemerintah Roma, sehingga dengan sendirinya pertanyaan mereka itu sudah terjawab. Di tengah-tengah bangsa Yahudi ada pepatah yang mengatakan, barang siapa memakai uang yang bergambar seorang yang dalam pemerintahan, ia juga harus mengakui orang itu sebagai rajanya. Maka dari itu ketika mereka memakai uang yang mata uang kaisar, artinya mereka harus membayar pajak. Tidak ada lagi pertanyaan sebenarnya. Tetapi sebenarnya pertanyaan itu adalah untuk menjebak Yesus. Bukan masalah hati mereka mau beri atau tidak, tetapi mereka mencari jalan, mencari cara. Dan disinilah Tuhan mengajar mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengatakan jangan munafik. Ketika kamu mengatakan benci kepada pemerintah Romawi saat itu, tetapi engkau menggunakan uang mereka, engkau memakai uang mereka, artinya kamu munafik. Harus kamu kembalikan apa yang harus menjadi milik dari pemerintah itu. Ajaran Yesus menunjukkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kewajiban terhadap negara dan juga dia punya kewajiban terhadap Allah. Itu berjalan beriringan. Kewajiban terhadap negara tidak bertentangan dengan pendirian orang Kristen. Karena apa? Pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan diberikan Allah demi kesejahteraan manusia. Mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan membayar pajak di dalam Roma 13 merangkum bahwa kepada pemerintahan manusia harus tunduk dan mengakui bahwa pajak itu menjadi milik daripada kaisar. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mempunyai dua kewarganegaraan. Ya, setiap kita punya dua kewarganegaraan atau warga negara yang rangkap. Bukan berarti kita ini warga negara Indonesia dan warga negara Amerika. Wah, dua kewarganegaraan. Tetapi kita punya kewarganegaraan yang rangkap, yaitu warga negara di mana kita tinggal dan hidup. Artinya ada di tengah-tengah dunia ini, sehingga kepada negeri ini kita berhutang banyak keamanan, kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah, pelayanan publik lewat apa? Pendidikan, kesehatan. Dan kita bersyukur sampai saat ini pelayanan publik yang sudah diberikan makin hari makin mendapatkan peningkatan atau makin berubah secara baik bagi kita semua. Kita bisa menikmati kesehatan, pendidikan yang layak, pelayanan publik yang luar biasa, sehingga menempatkan kita sebagai orang Kristen dalam satu kewajiban yang sungguh-sungguh harus kita lakukan. Nah, William Barclay menulis di dalam bukunya, karena orang Kristen adalah orang terhormat, maka ia harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Orang Kristen adalah orang yang terhormat. Ini harus kita catat sebenarnya. Orang Kristen adalah orang yang terhormat, maka ia pun harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kegagalannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara juga menjadi kegagalan dalam melaksanakan kewajiban Kristiani. Kita lebih senang disebut sebagai orang terhormat daripada menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Lebih banyak kita menghilangkan kata tanggung jawab ini daripada kata terhormat ini. Banyak kegagalan dan kesulitan yang dialami oleh satu negara justru karena orang-orang Kristen, harusnya orang-orang yang percaya, tidak mau ambil bagian di dalam sistem pemerintahan yang ada. Banyak kita menemui orang-orang Kristen justru yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, tapi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga buat apa? Menjadi kegagalan. Kita dikecam sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah bangsa dan negara.
menjadi warga yang sangat-sangat terhormat, tetapi juga punya tanggung jawab yang luar biasa demi bangsa dan negara kita. Orang Kristen memiliki tanggung jawab atau kewajiban bagi bangsa ini, bagi pemimpin negara kita, sehingga warga negara yang baik harus mentaati hukum. Ya, contohnya membayar pajak. Ya, saat di beberapa waktu yang lalu kami berdua keluarga sempat mengurus pajak karena ada hal yang harus kami buat dan menuntut harus ada pajak, ya, harus ada pajak, kami harus membayar pajak. Nah, waktu kami sudah menyelesaikan membuat NPWP dan di beberapa waktu kemudian harus membayar pajak, bertemulah dengan pas ada seorang saudara saya yang bekerja di kantor pajak di Manado. Kemudian dia bertanya, mau apa? Oh, mau bayar pajak. Ini sekarang tinggal membayar pajak, yang lalu sudah urus NPWP. Oh, ini bayar pajak? Iya, kan mesti terus ada NPWP mesti bayar pajak. Dan dia mengatakan begini, menyaksikan, luar biasa. Harusnya setiap hamba Tuhan seperti kalian. Kami merasa bukan tersanjung, aduh ini gara-gara memang turun ada urus NPWP, jadi mau harus terus pajak. Tapi bagi dia begini, banyak orang justru mengelabui dan sangat-sangat miris itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa demikian? Dia bilang, malah banyak petinggi-petinggi di gereja-gereja yang tidak membayar pajak. Harusnya dia memberikan contoh kepada orang-orang atau jemaat yang ada. Dan hanya sedikit, menurut data yang dia katakan, hanya sedikit hamba-hamba Tuhan yang membayar pajak atau melaksanakan kewajibannya. Dan bagi dia salut, kami mengatakan, ini sebenarnya kami membayar, ini terus terang aja. Kami membayar karena memang kami harus mengurus sesuatu dan harus mengurus NPWP dan pada akhirnya harus membayar pajak. Tapi puji Tuhan kalau ini boleh menjadi berkat. Dan bagi dia katakan harusnya semua mengambil contoh seperti ini. Ingat akan kewajiban di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Saya bilang, ya puji Tuhan, terima kasih. Sudah diingatkan kepada kami semua. Tapi banyak orang justru memanipulasi yang harusnya kewajiban diberikan kepada bangsa dan negara ini. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi warga negara yang baik di tengah-tengah bangsa Indonesia? Kemudian kita adalah juga punya kewarganegaraan di sorga. Ini amin ya, kita aminkan ya. Ya, amin ya bahwa saya adalah warga negara sorga. Ya, yang masih ragu-ragu datang kepada Tuhan, buka hati terima Yesus dan punya kepastian keselamatan bahwa saya adalah warga negara sorga. Kewargaan saya saat ini adalah di Indonesia, tetapi saya juga adalah warga negara sorga. Tempat saya sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, ada hal-hal prinsip yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya pada Allah. Dan ayat ini justru menunjukkan pembedaan atau pembatasan di antara dua kewajiban. Artinya apa? Kita tidak boleh memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak daripada Allah, atau kepada pemimpin kita apa yang menjadi haknya Allah. Kalau kaisar atau pemimpin kita menuntut sesuatu yang menjadi hak Allah, yang paling contoh adalah apa? Penyembahan kita kepada Allah. Dan itu tidak boleh diambil oleh pemimpin siapapun. Ketika penyembahan kita harusnya kepada Allah. Di dalam Alkitab sangat tercatat bagaimana Daniel tidak mau tunduk kepada pemimpinnya, sekalipun maut taruhannya, tapi dia hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah. Dan ini pembatasan yang betul-betul Yesus mau tunjukkan kepada kita manusia. Jangan kita tidak ada pembatasan ketika kita harus bertanggung jawab kepada pemimpin kita dan kepada Tuhan Allah kita. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9 dengan sangat jelas dikatakan kita harus lebih taat kepada siapa? Kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi sekarang manusia lebih banyak takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dalam hal beribadah pun manusia lebih banyak takut kepada manusia daripada kepada Allah. Untuk memilih menyembah kepada Allah, manusia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan Allah. Padahal Tuhan mau kita mempersembahkan penyembahan kita, hidup kita sungguh-sungguh hanya kepada Dia. Dan jangan kita berikan kepada kaisar atau pemimpin. Penyembahan kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Betul, kita harus memberikan penghormatan kepada pemimpin kita. Itu wajib. Kita harus menghormati mereka sebagai pemimpin
kita. Itu harus kita lakukan sebagai warga negara. Tapi penyembahan kita yang sesungguhnya, ibadah kita yang sesungguhnya hanya kepada Tuhan Allah kita. Hati kita harus kita berikan kepada siapa? Tuhan. Ketundukan kita harus kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Calvin mengatakan bahwa kata kaisar bisa juga diterapkan di dalam hal seperti atasan, majikan, guru, dosen, kita bahkan orang tua kita. Artinya penghormatan kita kepada pemimpin kita harus jalan. Tapi penyembahan kita, hidup kita hanya untuk Tuhan. Sehingga kalau kita seorang pegawai, marilah kita bertanggung jawab menghormati pemimpin kita. Ketika kita seorang mahasiswa, marilah kita bertanggung jawab kepada dosen kita, kepada guru kita. Kalau kita seorang anak, marilah kita bertanggung jawab dan menghormati orang tua kita. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga bagi kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan memberikan pengertian ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa dia adalah seorang warga negara Indonesia, bahkan juga adalah warga negara surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pastinya kita harus menciptakan kesejahteraan sebagaimana yang Tuhan nyatakan, Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Roma 13 ayat 6-7a dikatakan, itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, juga kepada orang yang berhak menerima. Artinya dengan membayar atau menjalankan kewajiban apa yang harus kita jalankan, menghormati dan mentaati hukum sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita memberikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Allah. Ini berhubungan juga dengan penginjilan. Ya, kita harus memberi kesaksian tentang kasih dan kuasa Allah. Salah satu hal yang mungkin paling bisa dirasakan oleh orang-orang adalah peduli kasih kepada sesama, bertindak adil. Ketika kita adalah pemimpin, ketika kita adalah pimpinan di tengah-tengah kehidupan, mungkin di tengah-tengah perusahaan, usaha, kerja kita, marilah bertindak adil dan ada kepedulian dan kasih. Jangan sampai berbanding terbalik, justru orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka lebih punya kepedulian, lebih punya kasih daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah peran yang harus kita lakukan. Hal yang sangat-sangat sederhana sebenarnya sebagai orang-orang percaya. Peduli kasih, berbelas kasihan, dan ikut ada bersama-sama di tengah-tengah bangsa, serta berperan di dalam pergumulan bangsa dan negara kita. Kemudian peduli dan berperan dalam pergumulan bangsa. Sekali lagi, ketika kita melihat di awal slide yang tadi, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa yang ada, kita mungkin mengatakan Indonesia, wah, memang cuma di Indonesia. Tetapi adakah kita sepergumulan? Adakah kita berbeban dan peduli lewat pergumulan yang ada di tengah bangsa ini? Kita mungkin tidak bisa menjangkau mereka dengan tangan kita karena terbatas. Kita mungkin tidak bisa memberikan sesuatu karena keterbatasan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita berikan? Yaitu berdoa. Dan inilah yang saat ini kita sama-sama akan lakukan. Berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita punya hati yang peduli bagi pergumulan bangsa dan negara kita. Apalagi di tengah-tengah virus yang ada saat ini, pandemi COVID-19. Adakah kita berbeban bagi bangsa dan negara kita, bahkan bagi dunia ini? Sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Di dalamnya kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena kita bisa merasakan pergumulan yang ada di tengah bangsa dan negara kita. Kita punya kepedulian yang besar di tengah bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Jadi orang mengatakan doa itu bagaikan peluru yang menembus bermil-mil jauhnya. Tangan kita mungkin tidak sampai. Pemberian kita mungkin tidak bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi setiap doa kita akan menembus beribu-ribu mil jauhnya. Tuhan mendengar setiap hati yang bertelut datang kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita berbeban di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita perbuat? Kita menciptakan kesejahteraan. Kita memberi kesaksian tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita berdoa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada kesaksian, kita mungkin sudah menyaksikan film ini yang diperankan
oleh seorang, menjadi peran utamanya seorang tentara, ya, seorang tentara paramedis. Sangat luar biasa kesaksian hidupnya, bagaimana dia memberikan hidupnya bagi bangsa dan negara, tapi juga dia tidak mau mengambil bagiannya Allah di dalam kehidupannya. Singkat kata, film ini bercerita kisah nyata tentang kehidupan seorang tentara paramedis yang dia terbeban terhadap bangsanya dan dia ingin ambil bagian di tengah-tengah bangsanya, membela bangsanya. Tapi juga dia punya beban bahwa saya tidak mau memegang senjata, saya mau membela bangsa saya mau ambil bagian di tengah-tengah bangsa dan negara saya, tapi saya tidak mau memegang senjata. Saya memberikan hidup saya untuk menjadi seorang paramedis bagi tentara yang ada. Dan ketika dia masuk di dalam camp untuk pelatihan, mempersiapkan untuk dikirim ke medan perang, dia sama sekali tidak mau memegang senjata. Dan bagi orang-orang teman-temannya dia dibully habis-habisan, ditertawakan, dibully supaya dia keluar. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan kami kalau kau tidak mau memegang senjata? Di tengah medan perang, yang paling berperan itu adalah senjata. Tapi dia mengatakan, no, tidak. Singkat kata, dengan berbagai cara akhirnya dia bisa menembus. Ya, akhirnya dia bisa lolos menjadi seorang tentara. Ketika mereka akan perjalanan akan menuju ke tempat berperang di Okinawa, Jepang, pacarnya memberikan sesuatu kepada dia, dimasukkan ke saku bajunya itu Alkitab kecil. Disitulah dia membaca bagian demi bagian, dan dia semakin diteguhkan untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya, tetapi hatinya terus terarah kepada Allah. Dan kalau boleh dibilang, di film ini dibuka dengan satu ayat Alkitab mengatakan, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan sejarah mencatat pertempuran di Okinawa adalah salah satu pertempuran yang terberat yang ada di Perang Pasifik. Dan panggilan jiwanya untuk menolong rekan-rekannya terus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika perang berlangsung, pasukan terpukul kalah, dan banyak sekali rekan-rekannya yang mati, yang terluka parah. Dan dia, seorang yang bertubuh kecil, teman-teman yang memanggil dia seorang tentara yang krempeng, tetapi dia mampu menyelamatkan kurang lebih ada 70-an tentara, ya, ada 70-an tentara selama 12 jam berturut-turut. Dalam film itu digambarkan begitu luar biasa, sehingga dia bisa menyelamatkan teman-teman yang menertawakannya, pemimpin pasukan yang pernah menyuruh dia untuk mundur, jangan mengganggu pasukan kami, tetapi dia berhasil menyelamatkan 70-an tentara. Sebelum dia maju berperang, dia selalu berdoa. Ketika mereka melihat bagaimana kesaksian hidupnya pada waktu mereka akan maju berperang lagi, mereka sudah berbaris, dan Desmond Doss, nama tentara ini, dia mengatakan bahwa saya akan berdoa dulu. Ketika pemimpin mereka dari jauh sudah mengatakan, apa yang kalian tunggu? Apa yang kalian tunggu? Dan pemimpin mereka yang ada di tempat yang mengatakan, tunggu, Desmond lagi berdoa untuk kami semua. Ya, dia sedang berdoa untuk kami semua. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup dengan diri sendiri jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya terhadap yang saya percaya. Dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia, dan dia meyakini apa yang dilakukan itu tidak pernah salah ketika dia meyakini kebenaran yang ada. Sehingga ketika di medan perang itu, dia bertanya kepada Tuhan ketika dia melihat banyak orang terluka parah, Tuhan, apa yang kau inginkan buat saya di tengah situasi ini? Dan ketika dia melihat bahwa Tuhan menginginkan dia menyelamatkan mereka. Dan dalam doanya dia selalu berteriak, please Lord, help me get one more. Tuhan, tolong saya supaya mendapatkan satu lagi. Dan dia tidak pernah menyerah walaupun dia sudah hancur lebur, begitu kelelahan. Sehingga dia bisa mampu menyeret, mendukung, membopong tentara satu demi satu, menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena dia punya hati demi bangsanya, tapi juga hidupnya untuk Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan untuk wujud nyata kita menghormati Tuhan, adalah kita harus memperlihatkan dalam putusan kita untuk mentaati setiap peraturan yang ada di tengah-tengah negara di mana kita tinggal.
Wujud dari penghormatan kita kepada Allah harusnya kita perlihatkan ketika kita dengan sungguh-sungguh mentaati setiap peraturan yang ada di negara di mana kita tinggal. Artinya dalam kekristenan hal yang penting adalah Allah menjadi kata terakhir. Allah yang menjadi betul-betul menjadi puncak dan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kita mentaati pemerintah kita karena apa? Kita mentaati Allah kita. Kita mau berperan dengan bangsa kita karena apa? Kita adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan dan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan itu kita menjadi warga negara yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar. Sehingga apa yang kita rindukan Indonesia jaya boleh terwujud di tengah-tengah keberagaman kita. Mari menjadi warga negara yang mempersembahkan yang terbaik karena apa? Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah seperti kita melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali merdeka tetap merdeka. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa karena penghormatan kami kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, sehingga kami mau juga Tuhan menghormati pemimpin kami. Kami mau mengambil bagian di tengah-tengah bangsa dan negara kami, menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, taat peraturan. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi warga negara yang sungguh-sungguh cinta tanah air dan terutama cinta kepada Tuhan, sehingga Indonesia semakin jaya. Peran kecil apapun yang kami lakukan, kami percaya boleh berdampak Tuhan bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong kami semua menjadi warga negara yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Teguhkan firman ini bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita dengarkan menjadi bagian kita lakukan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia untuk mengambil peran yang Tuhan percayakan bagi kita pribadi lepas pribadi dan gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Mari saat ini bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mazmur 4 ayat 5 tertulis, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik, Allah yang menganugerahkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sambil persembahan kita bawa kepada Tuhan, kita katakan betapa kita tidak bersyukur. Kita angkat pujian ini. Kita bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu
pujian yang berkata, doa kami, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. kemurahan Allah sajalah negara kesatuan Indonesia boleh ada, dan kita bersyukur untuk
kasih dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita boleh hidup dan berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Indonesia boleh ada karena kemurahan Allah, karena anugerah Tuhan. Masih dalam 3 negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kami memuji, kami boleh berkarya, kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa dan negara. Terima kasih. Dan pujilah. Kita bersyukur ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi pengikat bagi segala suku bangsa bahasa yang ada di tengah-tengah Indonesia ini. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang tetap berpegang pada dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang tetap membela, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari rongrongan orang-orang yang menginginkan mengubah dasar negara Indonesia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Pancasila dasar negara kami yang menjadi pengikat dari berbagai suku, bahasa, bangsa Tuhan yang menyatu di negara kesatuan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk pendiri-pendiri bangsa Indonesia yang memilih Pancasila sebagai dasar negara. Dan terima kasih Tuhan, di masa sekarang tetap ada banyak orang-orang yang tetap mempertahankan Pancasila sebagai negara dasar negara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari kita bersyukur untuk kebebasan yang masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara. Walaupun ada di sebagian tempat yang kebebasan terkungkung, tapi kita bersyukur pada umumnya kita boleh berkarya, bahkan beribadah secara khusus di Sulawesi Utara, di kota Bitung ini. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah karya Tuhan bagi kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kebebasan yang masih ada Tuhan dalam bangsa Indonesia. Walaupun kami tahu di sebagian tempat di wilayah Indonesia kebebasan yang sulit dialami oleh rakyat yang ada, tapi kami bersyukur Tuhan secara umum, bahkan di Sulawesi Utara, di kota Bitung, Manado, kebebasan beragama masih ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kita bersyukur untuk pembangunan yang boleh berjalan hingga hari ini. Kita bersyukur untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Majunya Tuhan yang boleh ada hingga hari ini. Kita bersyukur untuk Sulawesi Utara, untuk kota Bitung hingga hari ini. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Bagi bangsa ini kami berdiri. Pergumulan yang terjadi saat ini dengan COVID-19, kita berdoa agar virus ini boleh segera berakhir. Kita berdoa agar supaya pemerintah bangsa negara boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang boleh menolong bangsa ini. Dan kita berdoa secara khusus proses yang sementara terjadi, vaksin yang sementara disiapkan di Bio Farma, juga obat-obatan yang disiapkan lewat Universitas Airlangga. Biarlah Tuhan memberkati semua ini agar ini menjadi sarana bagi Indonesia menghadapi virus corona. Bahkan terlebih kita tahu mujizat Tuhan masih terjadi. Kalau Tuhan berkenan virus ini berakhir, saat ini juga kita percaya itu bisa terjadi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Terima kasih pertolongan Tuhan hampir 5 bulan lebih Tuhan. Tapi Tuhan terus berkarya,
jadi sarana Tuhan untuk boleh memproteksi seluruh rakyat Indonesia. Obat-obatan yang diproduksi lewat beras air langga, walaupun itu memang Tuhan kendaki, biarlah itu menjadi sarana bagi penyembuhan mereka yang sementara sakit. Terima kasih Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, biarlah Tuhan tolong. Bahkan kami percaya mujizat bisa terjadi kalau Tuhan berkenan, berkehendak, virus itu selesai hari ini juga, kami percaya itu bisa terjadi. Kalau Tuhan berkenan lewat obat-obatan dan vaksin yang ada, itu juga dapat terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk Indonesia menghadapi kemungkinan resesi ekonomi setelah COVID ini. Kita berdoa agar kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah yang ada dibuat untuk kebaikan bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Allah, kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguatkan struktur ekonomi bangsa, berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, menteri keuangan, lembaga yang ada, boleh mengambil kebijakan-kebijakan Indonesia dari krisis ekonomi. Terima kasih. Mari yang bapak-bapak yang kaum pria berdoa untuk pemerintah yang ada, Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan Kabinet Indonesia Maju, para pemimpin lembaga tinggi negara, TNI dan Polri untuk boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan benar di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan para kaum wanita berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang Kristen. Ada 5 menteri Kristen yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Luhut Panjaitan, Yasona Lali, kemudian Menteri Johnny Geprek, kemudian Menteri Julian Batubara, kemudian Menteri Dokter Terawan. Kita berdoa mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Menyerahkan ke dalam tangan pemerintah Indonesia Maju, Jokowi dan kabinetnya. Tuhan memberkati agar mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawabnya dengan benar berdasarkan aturan-aturan yang ada. Para pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara Tuhan, Tuhan memberkati anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Majelis Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, TNI dan Polri, diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab mereka. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada. Kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan yang memproteksi pemerintahan yang ada saat ini untuk menjalankan hingga selesai periode yang ada. Dan kita berdoa untuk tadi diwakilkan oleh kaum bapak, kaum ibu, kita mendoakan untuk pilkada yang akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk usaha-usaha orang untuk boleh menjatuhkan pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan akan di dalam nama Tuhan Yesus, dan pemerintah yang ada boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka hingga akhir tahun periode yang ada. Terima kasih Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kita pujilah Engkau. Serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kaum wanita mendoakan Sulawesi Utara, pemerintahan provinsi yang ada, agar dengan kekuatan dari Tuhan mereka boleh menjalankan pemerintahan. Juga kaum pria berdoa untuk kota Bitung, agar kota ini menjadi kesejahteraan kita, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Pemimpin boleh menjalankan tugas bersama. Tuhan menyerahkan kota Bitung ke dalam tangan. Berkati kota ini, berkati, ya, tolong pemerintahan yang ada, wakil kota dan wakil wali kota untuk boleh menjalankan pemerintahan yang ada di Tuhan. Dan kita sama-sama berdoa untuk pilkada yang ada di Sulawesi Utara, Manado, Bitung, Pemohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan daerah-daerah lain. Biarlah boleh dipilih orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang mau menjalankan tanggung jawab mereka untuk kemakmuran rakyat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Gerakan Sulawesi Utara, Bitung, Manado, Pemohon, Minahasa Utara,
mengasihi rakyat, terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Menjadi negara yang maju, negara yang adil dan makmur. Pemimpin-pemimpin boleh memimpin dengan penuh bijaksana. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan GKI KKP Bitung, biarlah semakin memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan terus atas kami semua jemaat-Mu dari virus corona. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan oleh nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita sambil berdiri, kita angkat pujian doksologi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menuntun, memimpin kita semua
menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadi warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh taat dan boleh memberikan peran yang sungguh-sungguh besar di tengah bangsa dan negara ini, akan terus menyertai kehidupan kita di saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ibadah selesai. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk